Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam Yuza, NPM 19210203 kelas F, Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang metodologi hukum Islam, filsafat hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takyir, dan al-wadi'. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum ta'lifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut semua perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, Nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum mu'akruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain masrud, atau sebagai penghalang mani ada yang lainnya. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran, Sunnah yang diyakini dalam sumber Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang diijtihadiyah, karena akal berupaya sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma pikiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakkah, sulit, berat, susah, atau sukar. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezanninya. Yang keenam, hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.